Selamat pagi semuanya. Sebelum memasuki renungan singkat pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan doa terlebih dahulu. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa yang baik, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bisa bangun kembali di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Tuhan. Buka pintu hati kami ya Tuhan, supaya kami dapat menerima firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Dan berkati selalu kami ya Tuhan untuk menjalani aktivitas kami pada hari ini ya Tuhan, supaya apa yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu dan firman-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, yang jauh dari kata sempurna kami perlaskan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke teman-teman, judul renungan singkat pada pagi hari ini adalah sering mencari alasan. Tetapi untuk memperkuat tema kita pada hari ini, marilah kita buka pada Alkitab kita, yaitu kitab Yeremia 1 ayatnya yang keempat sampai yang keenam. Yeremia 1 ayat 4 sampai 6 yang berjudul Yeremia dipanggil dan diutus. Ayat yang keempat, firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya. Ayat yang kelima, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah mengutuskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ayat yang keenam, maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Manusia adalah makhluk yang pintar sekali mencari-cari alasan. Dan seseorang yang pintar mencari-cari alasan adalah orang yang nyatanya tidak pintar di bidang yang lainnya. Orang yang jago-jagonya cari-cari alasan adalah orang yang tidak jago dalam hal lainnya, karena dia hanya bisa mencari-cari alasan saja, tidak lebih. Seorang sekelas Nabi Yeremia saja waktu dipanggil Tuhan untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa, dia sendiri bahkan mencari-cari alasan. Dia berkata, Tuhan, aku ini masih muda, tidak pandai bicara. Sama halnya dengan Nabi Musa, waktu Tuhan memanggilnya, Musa berkata, saya tidak pintar berbicara, saya tidak lancar berbicara. Baik Yeremia, Musa, ataupun kita punya kesempatan untuk mencari-cari alasan, tetapi itu adalah hal yang buruk. Karena orang yang mencari-cari alasan adalah orang yang pasti sulit untuk berkembang nantinya. Dia tidak akan bersedia untuk menghadapi tantangan. Orang ini juga adalah orang yang cenderung menghindari setiap tanggung jawab yang terlalu berat untuk dirinya. Orang-orang ini cenderung hanya ingin mencari hal yang gampang-gampang saja. Padahal tipe orang seperti ini adalah orang yang tidak akan membuat dirinya terlatih dan berkembang. Dan pada akhirnya kapasitasnya jalan di tempat atau di situ-situ saja. Orang yang mencari-cari alasan biasanya ditentukan oleh beberapa faktor seperti faktor usia, status sosial, dan pendidikan. Padahal dalam 1 Korintus 1 ayat 26 jelas sekali bagaimana Rasul Paulus menyampaikan siapa kita. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Seorang yang pintar mencari alasan yaitu kecenderungan hanya melihat kemampuan dirinya sendiri. Dia hanya melihat dirinya sendiri dengan apa yang bisa dia kerjakan. Dia lupa bahwa di dalam dirinya ada Tuhan, karena Tuhanlah yang memampukan kita untuk mengerjakan melampaui apa yang kita pikirkan. Kalau kita tahu ada Tuhan dan fokus kepadanya, kita tidak mungkin mencari alasan, bahkan kita akan berani mencoba karena di dalam Kristus kita cakap menanggung segala perkara. Jadi jangan menjadi orang yang suka mencari-cari alasan lagi. Oke teman-teman, jadi sekian renungan singkat pada pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua dan dapat kalian tanamkan di dalam hati kalian masing-masing. Dan tadi kita sudah buka dengan doa. Mari kita tutup juga dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa yang baik, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah,
Terima kasih ya Tuhan, kami telah mendengar sedikit firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Semoga apa yang kami dengar pada pagi hari ini ya Tuhan dapat menjadi rema bagi kehidupan kami ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan melanjutkan segala aktivitas kami pada hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami selalu, membimbing kami ya Tuhan, supaya apa yang kami lakukan pada hari ini sesuai dengan kehendak-Mu dan firman-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, kami peralaskan di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.